Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Ngaji Ngobrol asik dengan Jenewa. Kami dari kelompok 23 Jenewa Sektor for Integrity. Hari ini kita akan membahas salah satu hal topik yang tidak asing bagi semuanya. Tahu nggak sih topik apa yang kita akan bahas hari ini? Tentu saja tahu dong Kang. Indeks ekonomi mahasiswa baru itu memerlukan satu hal ini, yaitu beasiswa. Nah, hari ini untuk pembahasan kita lebih informatif, menarik, dan juga relevan, kita sudah mengundang dua narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kita. Langsung saja kita sambut Kang Ridwan dan Kang Zaki. Halo Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Udah makan? Udah. Alhamdulillah. Akang udah makan? Belum kalau sore. Oh belum. Tim BTS tolong ya nanti nasi goreng. Boleh. Oke, sebelum kita masuk ke topik intinya, kita pengen mengenal Akang Teteh lebih dekat dulu. Akang ya, Oh, Akang aja, Akang. Akang aja, jangan sama Teteh. Boleh nggak sih Kang? Teteh. Oh, jangan. Perkenalkan diri dulu dari mulai nama, prodi, sama kesibukan saat ini gitu Kang. Oke. Mungkin saya dulu ya, jadi nama saya Dinandit Kurnia, saya dari Prodi Teknik Komputer. Kalau kesibukan akhir-akhir ini skripsi sama nyiapin sesuatu yang akan kalian hadapi di Mekaku. Oh, apa itu? Ya, Berarti nanti Akang itu angkatan 2000? nggak perlu tahu. Oke, baik. Tua, pokoknya tua. Oh, Tua oke. banget. Tua. Kalau Akang Zaki? Halo, nama aku Muhammad Zaki Fadila. Aku dari Prodi Teknik Komputer. Aku sekarang itu lagi sibuk kegiatan beasiswa terus lagi ikut beberapa proyek sama lagi ikut studi independen gitu. Oke. Berarti benar ya, Kang di sini merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Betul. Nah, boleh di-spill nggak sih Kang beasiswa apa yang Akang dapetin dan informasinya itu dapat dari mana sih Kang? Kalau saya sendiri nama beasiswanya itu Besti, beasiswa di Kabupaten Bandung. Itu dapatnya ada informasi di grup angkatan waktu itu karena emang dulu si beasiswanya datang ke sendiri, bupatinya datang ke sini untuk menyebarkan beasiswa ini gitu. Kalau saya mah dari situ. Berarti itu tuh khusus dari wilayah itu aja? Betul, untuk Kabupaten Bandung, untuk KTP Kabupaten Bandung saja kalau beasiswa saya. Oke. Kalau Kang Zaki? Oke, kalau aku sebenarnya tahu dari sosmed. Jadi aku sebenarnya waktu semester awal tuh aku tebar jala guys, aku ikut banyak beasiswa. Wow, Ya, keren. jadi total mungkin aku lumayan rajin ada 11 dan alhamdulillah ada yang jebol 1 yaitu beasiswa Jarum gitu. Oh. Menurut Akang ini kapan waktu yang paling tepat bagi mahasiswa untuk mulai mencari dan mempersiapkan diri sih untuk mendaftar beasiswa gitu? Akang sendiri nih, Akang ini mendapatkan beasiswa dari semester berapa sih? Kalau saya sendiri dapat beasiswanya itu di semester 4, tapi yang mulai dibayarin semester 5. Jadi mendaftarnya di semester 4 akhir, dibayar mulai dari semester 5 sampai semester 8 kemarin. Jadi saya nambah semester. Saya angkatan 22, sekarang semester 9. Nambah semester. Itu waktu dari daftar sampai lolos itu berapa bulan sih Kang? Daftar sebulanan, nggak terlalu lama. Sebulan, nggak Jadi lama. dari daftar ada tes, nunggu pengumumannya itu sekitar 2 minggu, jadi sebulanan lah. Gitu. Kalau tadi ditanya harus nyiapin dari kapan, ya dari awal dong sebelum masuk kuliah tuh. Gitu. Indeks ekonomi ya Kang apalagi. Betul. Mungkin kalau aku tuh sebenarnya aku dapat ini tuh di semester 5. Yes. Jadi aku mulai daftar itu di semester 4 di bulan Maret. Jadi pembukaannya dari bulan Maret sampai bulan April dan itu kalau aku tuh beasiswanya itu dalam setahun. Jadi aku dari semester 5 sampai semester 7 dan itu nggak dapat duit aja tapi dapat kegiatan-kegiatan Iya. gitu. Mungkin aku mempersiapin sebenarnya aku dari awal ya karena mau BU gitu loh. Iya. Nah, cuma karena alhamdulillahnya jebolnya baru di semester 4 gitu. Jadi semester 5 ini jadi ya alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Apa sih yang membuat Akang ini tertarik untuk mencoba beasiswa tersebut? Satu, kenapa saya dulu tertarik karena salah satu beasiswa yang nggak ribet. Jadi rata-rata beasiswa pemerintah itu nggak ribet dari pendaftarannya, dari persyaratannya, dari mempertahankan beasiswanya. Karena kan beasiswa itu biasanya mempertahankan IPK. Nah IPK yang dari BST ini cuman minimal 3. 3 itu, menurut saya mah di Cibiru insya Allah gampang IPK 3 mah gitu ya. Nah kenapa tertarik? Karena dia fresh money jatuhnya. Fresh money itu maksimal 5 juta.
Dari dalam satu semester dapat uang, kita sebutnya uang UKT maksimal 5 juta. Jadi kalau misalkan dia UKT-nya 4,9, dia dapat 4,9 aja. Karena saya UKT saya golongan 6, 656, 6.560, nanti saya dapat full 5 juta. Sisanya saya bayarkan lagi. Gitu, dan gak ribet aja sih beasiswa Besti ini gitu. Berarti benefitnya tuh lumayan juga ya, Kak? Lumayan. Untuk mungkin kalau aku yang bisa Jarum ini tuh aku mungkin duitnya nggak segede Besti, cuma aku pasti aja totalnya aku dapat 1 juta setiap bulan. Dan terus tapi kegiatan Jarum ini kebanyakan kegiatannya. Iya. Contohnya yang pertama yang paling wahnya itu kegiatan keluar negeri, yaitu ke Belanda. Iya. Cuma itu perlu ada seleksi lagi dan itu setiap tahunnya pasti ngirim gitu. Iya. Jadi dalam sebulan ke sana studi banding sama PBB dan lain-lain. Nah, terus mungkin yang aku lagi jalanin sekarang tuh, jadi Jarum itu lagi ekspansi namanya pengabdian dari Jarum, dan itu kalian tinggal ngajuin duit aja, mau 30 juta, 50 juta bebas buat ngadain pengabdian gitu ke desa-desa. Nah, nanti mungkin aku mau kasih tahu, jadi nanti di bulan September sampai Desember aku bakal ngadain kegiatan di Tahura. Dan itu aku kegiatan ngolah sampah yang ada di Tahura itu menjadi bahan-bahan kerajinan yang dibuat oleh ibu-ibu dan warga di sana. Nah, nanti mungkin aku bakal nge-share dan jangan lupa datang ya. Nah, Oke. Mungkin kenal sama Adi, nah itu aku satu project juga sama si Adi. Terus lanjut, habis itu kegiatan namanya kegiatan wajib, yaitu nanti kita pergi ke Kota Kudus. Kita itu tempat kelahirannya Jarum, dan itu nanti kita bakal ngadain sebulan di sana. Itu tuh namanya National Building. Kita ketemu satu Jarum se-Indonesia, buat pertunjukan di sana, belajar apapun di sana gitu. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan laginya. Soalnya emang lebih banyak kegiatan di luar kotanya Jarum tuh. Setahun tuh bisa 5 sampai 4 kegiatan gitu. Ya, kalau beasiswa Jarum itu tidak dipungkiri outputnya itu banyak di acara. Ya. Kalau kalian pasti kalau punya teman kating-kating ikut Jarum pasti kegiatan terus acaranya. Ya. Dan emang seperti itu. Betul. Itu salah satu benefit di Jarum. Nah, dan juga mungkin kenapa aku Jarum ini, pertama program-programnya kan. Terus yang kedua emang aku BU. Yang ketiga tuh juga mungkin ini karena yang ada itu swasta dan swastanya udah jelas. Itu paling transparan pengumumannya, mau terima nggak keterima ada. Info-infonya tuh lengkap banget di Instagramnya dan lain-lainnya gitu, jadi buat ngikutin juga gampang. Terus juga ya itu sih enak aja, dari tesnya segala macam gitu, jelas lah gitu. Mungkin gitu alasannya. Berarti perbedaannya beasiswa Akang tuh benefitnya lebih ke dana, kalau Akang tuh dana dan Kegiatan. juga kegiatan. Upgrading lah sebetulnya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dari proses Akang yang sudah lewati nih, kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bisa mendaftar dan mendapatkan beasiswa ini? Kalau di Besti sendiri yang harus disiapkan sebenarnya mah kalau mau daftar Besti yang disiapkan paling cuma persyaratan ya ke SKCK, surat aktif, nilai. Cuman kalau maba, kemarin ada yang ikut nggak di Besti? Ada orang Kabupaten Bandung nggak? Nggak ada, ya? Kang. Karena kalau ke waktu angkatan 26 masih saya urusin, kemarin saya bantuin ada beberapa 2 orang nggak salah dari angkatan 26 keterima Besti. Kalau untuk persyaratan yang dipersiapkan yang cuma ada yang udah bisa dipersiapkan kayak SKCK bla bla bla, karena salah satu persyaratan yang penting itu hafalan Quran sebenarnya di Besti itu. Karena salah satu yang menentu nilai paling gede itu di hafalan Quran. Cuman kan kalau hafalan Quran nggak bisa disiapin seminggu sebelum karena harus ada sertifikat gitu. Berapa juz? Saya sih waktu itu juz 30 aja. Juz 30 aja waktu itu. Nah, kalau misalkan ada sertifikat Al-Quran, hafalan Quran, insya Allah si nilainya naik gitu. Kalau saya itu sih nggak terlalu ribet sebenarnya, persyaratan biasa gitu. Oke, mungkin kalau aku tuh sebenarnya Jarum tuh lebih ke nilai lebih ke akademik sama prestasi-prestasi gitu guys. Jadi misal, dan juga mungkin kalian kalau misal mau aktif di organisasi bisa banget, tapi usahain kalian di organisasi itu atau dalam kegiatan di kampus usahain itu Jarum tuh bakal lihat kalau misal kalian ketua atau yang megang suatu project. Dan sering-sering juga kalau sering megang-megang project atau jadi ketua suatu organisasi atau ikut-ikut lomba gitu. Mungkin karena masih lama ya, semester 4 mulai daftar, semester 5 keterimanya, mungkin sering-sering ikut aja, ikut lomba, penelitian, apapun itu, ikutin aja gitu guys. Oke, berarti yang perlu disiapkan tadi dokumen, terus juga nilai, dan juga tadi pengalaman organisasi ya. Dan mungkin kalau misalnya punya sertifikat bahasa, Cina, Inggris, apapun itu ikut aja. Kayak nilai tambahan juga ya kan?
Nah, setelah tadi mempersiapkan bahan dan segala macamnya gitu ya Kang, apa aja sih Kang proses setelahnya? Oke, kalau saya sendiri pasti tentu daftar ya. Jadi kalau di Besti ini ada 3 tahapan. Tahapan 1 itu tahapan administrasi, tahapan kedua itu tesnya ada 3, ada tes wawancara, tes hafalan Quran, tes apa lagi, sama tes tajwid. Sama tes tulisnya ada 3 macam. Tes 3 macamnya ada psikotes, ada penalaran matematika, sama pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu pengetahuan tentang Kabupaten Bandung. Jadi ditanya Bandung ini ada prestasi apa aja, ada wilayah Kabupaten Bandung daerah ini tuh namanya apa. Itu ada 3 tahapan secara general. Pas tes tulis, wawancaranya bahasa Inggris lagi kalau zaman saya mah. Terus tajwid, hafalan Quran itu nanti tes. Setelah itu tahap 3 tadi tahap penerimaan sih. Tahap penerimaan itu jedanya paling sekitar 2 minggu gitu. Yang keterima tuh rata-rata 100-an, 101 angkatan 100, ada 3 gelombang Besti. Jadi gelombang 1 tuh buat maba, gelombang 2 buat yang ongoing. 2 deh maaf. Yang 1 buat maba, yang gelombang 2 buat ongoing. Gitu. Lumayan banyak juga ya Kang prosesnya. Kalau aku tuh sebenarnya dimana 3 guys. Jadi yang pertama kalian seleksi berkas, jadi masukin tuh kalian punya CV kayak pengalaman apa segala macam, nanti baru diseleksi. Nanti lanjut tes online, itu tuh nanti kalian tes online kalau nggak salah 100 aku spill tuh ada 100 soal kalau nggak salah. Itu total ada 90 menit dan itu soalnya kayak soal-soal psikotes tapi logika. Nah, terus lanjut kalau kalian berhasil sampai lanjut ke tes wawancara. Nah, wawancara itu nanti bakal ada 2 sesi wawancara sama FGD. Nanti kalian bakal tes offline di ITENAS. ITENAS. Nah, satu FGD itu jadi kalian bakal dikelompokin sama orang, berdinamika kelompok. Lanjut kalian sama wawancara sama HRD langsung gitu. Jadi abis itu ya udahlah kalau misalnya terima segala macam alhamdulillah lanjut gitu. Oke. Selama proses pendaftaran hingga akhirnya mendapatkan beasiswa ini, apa sih tantangan yang paling aku rasakan gitu? Paling tersulit gitu. Paling tersulit gitu. Kalau dibilang tantangan mah administrasi negara aja sih, SKCK. Kan kalau beberapa ada yang bilang bisa online, ada yang bilang harus bisa offline, bla bla bla. Kebanyakan sih administrasi yang berurusan sama pemerintah sih, SKCK, bikin surat surat SKCK sih yang waktu itu saya ribet mah. Saya sisanya cuman perlu ke kampus, surat aktif, surat transkrip nilai mah gampang kan, tinggal ke akademik. Gampang sih saya mah ngaturin. Besti. Kalau Jarum sih sebenarnya gampang, sebelah gampang, daftarnya juga gratis. Paling kalian kalau butuh itu masukin NIM, kartu NIM, terus kartu keterangan aktif kuliah, nilai, transkrip, terus CV kalian udah gitu dong. Oke, berarti nggak terlalu sulit ya Kang? Nggak terlalu sebenarnya? sulit. Bahkan aku juga tiba-tiba kayak udah online kan, tiba-tiba udah wawancara gitu. Oke. Cepet. Nah, kita udah di pertanyaan terakhir nih Kang. Boleh nggak sih Kang sharing sedikit tentang strategi atau tips yang membantu kita tuh dalam proses seleksi beasiswanya? Kalau di Besti sendiri, salah satunya harus harus nanya ke cutting sih, kebanyakan harus nanya yang udah dapet karena si soalnya sama. Si soal yang ditesnya tuh sama yang kalau di Besti, dan emang udah saya buktikan juga kan, saya udah dua angkatan saya kayak bantuin 2 angkatan saya tanya juga sama si soalnya. Dan tadi aja sih siapin hafalan Quran aja, karena yang nilainya paling gede itu di hafalan Quran, karena di aturan di perbuk gitu ya, peraturan per bupati pun ditekankan, diwajibkan malah harus punya hafalan Quran. Walaupun sebenarnya nggak punya hafalan Quran tuh bisa. Nah, artinya apa yang terjadi? Orang-orang yang punya hafalan Quran, kuotanya 100 nih. Yang punya hafalan Quran 50, ya udah 50 sebelumnya nggak punya hafalan Quran tapi tetap keterima. Gitu. Akhirnya gimana ramenya gelombang itu sih. Berarti kalau di Besti itu tadi aktif bertanya dan hafalannya gitu. Iya, nanya-nanya ya. Nah, kalau misalnya di Jarum tuh sama sebenarnya, emang kita kan harus banyak nanya-nanya ya ke orang-orang apalagi yang keterima. Sebenarnya di Jarum itu ini sih guys nggak terlalu menyusahin karena semuanya jelas dan transparansinya ada. Terus juga paling aku juga sebenarnya udah lumayan ngebantu anak Cibiru. Alhamdulillah nanti sampai wawancara tuh dari Cibiru sendiri ada 10 orang. Jadi Jarum tuh sebenarnya dia udah ngotain guys buat seluruh kampus di Indonesia, dan UPI tuh kebagian 7
7 orang. Seupi enggak? Seupi mau cabang segala macam. Nah, cuma itu mungkin bisa nambah kalau ada penentuan Jarum bisa kayak Kamen Kota. Total kemarin itu dari UPI sendiri yang daftar ada 600 orang. Angkatan 2, banyak ya. angkatan 24 ya, 24. Iya. Jadi mungkin nanya-nanya aja terus ya itu sih gitu aja. Oke, karena waktu podcast kita sudah habis nih Kang, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang yang sudah bersedia hadir hari ini dan juga meluangkan waktunya untuk ngobrol asik dengan Jenewa. Nah, kita pengen tutup podcast ini dengan jargon ikonik kita, boleh nggak Kang? Bareng sama Kang-Kangnya. Nanti kalau aku ngomong sampai jumpa di, nanti Kang-Kangnya ngejawab nggak DJ, ngobrol asik dengan Jenewa. Oke. Sekarang, Iya. oke, siap ya. Oke. Latihan dulu. Langsung masuk. Ngobrol. Ngobrol. Asik dengan Jenewa. Oke. Sampai jumpa di Nggak DJ, ngobrol asik dengan Jenewa.